Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Andrianto dari Teknik Industri kelas IE 20C6 akan mempresentasikan tugas mandiri otomasi industri dengan dosen pengampu Bapak Agus Warno, Eskom MT. Oke, saya lanjutkan. Jelaskan apa itu listrik dan bagaimana listrik itu dibuat. Apa itu listrik? Dari sejarah listrik yang dikutip dari situs Wikipedia, seorang Michael Faraday, ilmuwan Inggris yang dijuluki sebagai Bapak Listrik karena berkat rintisan dari usahanya ini, listrik menjadi teknologi yang banyak berguna. Nama-nama lain yang dianggap sebagai tokoh listrik adalah De Coulomb, Alessandro Volta, Hansi, Sehrsted, dan Andre Mario Ampere. Menurut saya, listrik itu adalah suatu energi yang hanya dapat mengalir pada suatu media saat adanya perbedaan potensial antara muatan positif dan negatif. Di dalam kehidupan sehari-hari manusia, listrik tentu memiliki peran yang penting, yang begitu penting. Selain bisa digunakan untuk penerangan, listrik tentu juga bisa digunakan untuk sumber energi lain, misalnya untuk tenaga dan juga hiburan. Misalnya saja pemanfaatan dari energi listrik dalam bidang tenaga yaitu motor listrik. Tenaga listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan tenaga alam, seperti air, uap, gas alam, minyak bumi, dan panas bumi. Indonesia sendiri memiliki pembangkit listrik yang memanfaatkan sumber daya alam seperti PLTA, PLTU, PLTG, dan PLTD. Nah, Indonesia sendiri paling banyak PLTA, di mana listrik dibuat dengan memanfaatkan tenaga air. Arus air yang mengalir dengan turbin akan menghasilkan energi gerak, dan energi gerak akan diubah menjadi energi listrik di dalam generator. Setelah itu, terjadi kumpulan energi listrik yang besar yang terbangun dalam dua unsur, yaitu tegangan dan arus. Biasanya di Indonesia listrik mempunyai tegangan antara 600 volt hingga 2100 volt. Setiap negara mempunyai kapasitas tertentu dalam hal pasokan listrik. Maksudnya, pasokan listrik yang dihasilkan harus sesuaikan dengan kebutuhan di setiap negara tersebut. Tegangan listrik yang dihasilkan harus diantarkan ke dalam trafo agar dapat disesuaikan dengan daya kebutuhan masyarakat. Trafo adalah alat yang dapat menaikkan dan menurunkan tegangan listrik. Sehingga itu, tegangan listrik yang tadinya 500.000 volt disalurkan ke dalam gardu induk tegangan ekstra tinggi dan diturunkan menjadi 150.000 volt. Setelah itu disalurkan kembali melalui sutet saluran udara tegangan ekstra tinggi ke dalam gitet gardu induk tegangan ekstra tinggi kembali agar disesuaikan dengan pasokan listrik yang dibutuhkan oleh masyarakat sampai tegangan listrik sesuai apa yang dibutuhkan oleh rumah-rumah penduduk, yaitu 220 volt. Nomor 2, apa ini maksud arus DC dan AC? Arus listrik AC atau alternating current yaitu listrik yang besar dan arah arusnya yang selalu berubah-ubah atau bolak-balik. Listrik arus AC adalah membentuk gelombang yang biasa dinamakan dengan gelombang sinusoida. Dan di Indonesia sendiri arus AC ini dikelola dan berada di bawah penguasaan PLN. Indonesia saat ini menerapkan pengelolaan listrik bolak-balik pada frekuensi 50 Hz dan tegangan standar yang saat ini diterapkan di Indonesia adalah arus bolak-balik satu fasa adalah 220 volt. Yang mana tegangan serta frekuensi ilmiah yang sampai ke rumah Anda. Setelah memahami pengertian arus AC, pemanfaatan dari arus AC sebetulnya sangat banyak. Dan untuk mempermudah mengetahuinya, sebenarnya Anda dapat melihat semua barang-barang elektronik di rumah Anda, dan sebagai pengaman arus listrik AC di rumah Anda, umumnya pihak PLN telah menggunakan pembatas, yang juga berfungsi sebagai pengaman yang bernama MCB atau miniatur circuit breaker. Meskipun demikian, sebenarnya tidak semua barang elektronik yang kita lihat tersebut menggunakan arus listrik AC. Sedangkan arus listrik DC atau direct current yaitu arus listrik searah. Dahulu aliran arus listrik DC dikatakan mengalir pada positif menuju negatif. Namun berdasarkan pengamatan,
yang dilakukan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa sebenarnya pada arus arah adalah arus aliran dari negatif menuju kutub positif. Aliran-aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang yang dengan bermuatan positif terlihat menuju negatif. Meskipun arus DC merupakan singkatan dari arus arah, DC juga sering merujuk pada polaritas konstan. Dan berdasarkan definisi tersebut, DC adalah tegangan yang bisa bervariasi dalam waktu beberapa barang elektronik yang menggunakan arus DC antara lain misalnya lampu LED atau light emitting diode, laptop, TV, komputer, radio, dan tentu masih banyak lagi yang lainnya. Arus listrik DC ini sering disimpan dalam suatu baterai, misalnya saja baterai yang biasa digunakan pada jam dinding, mainan mobil-mobilan, HP, dan masih banyak lagi yang lainnya. Soal nomor 3, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah dan arus tinggi? Lebih bahaya mana? Kita bahas dulu tentang tegangan. Tegangan adalah benda potensial, merupakan energi potensial yang terukur pada dua titik yang berbeda. Pada umumnya adalah titik yang dengan potensial listrik tinggi dan listrik dengan potensial listrik rendah, sehingga didapatkan potensial energi tersebut jika energi tersebut nantinya mengalir. Contohnya adalah potensial listrik antara kutub positif dan kutub negatif. Tegangannya adalah energi yang tersimpan dalam listrik yang akan berbahaya jika energi ini mengalir atau dalam kata lain jika energi ini memiliki arus. Kita bisa mengibaratkan seperti air dalam bendungan PLTA. Jika bendungan tidak dialirkan, maka sebesar apapun energi air yang terkandung dalam bendungan tidak akan mempengaruhi kincir air PLTA. Lalu bagaimana dengan bahaya arus? Sebenarnya arus adalah besaran yang menunjukkan kecepatan hantaran energi yang tadi potensial, diam, menjadi bergerak atau kinetik. Tentu sekarang kita sudah bisa membayangkan jika suatu energi mengalir dengan kecepatan tinggi, maka akan memiliki energi yang semakin besar. Oke, kita coba menghayal lagi. Banding lebih bahaya mana? Peluru yang keluar dari pistol atau peluru yang kalian lempar pakai tangan? Tentu lebih bahaya yang keluar dari pistol dong. Terus bagaimana jika memiliki arus yang sama namun dengan tegangan berbeda? Ya, kasusnya sama kayak peluru tadi. Kalau peluru yang kita lempar aja udah bisa menyebabkan sakit, apalagi dengan batu bata yang kita lempar. Lebih parahnya lagi, batu bata memiliki lemparan yang kecepatan peluru tentu lebih ganas lagi. Kesimpulannya, tegangan ini tetap berbahaya karena masih merupakan energi potensial atau energi diam. Sedangkan arus merupakan bilangan menunjukkan kecepatan yang mengalir karena bertemu dengan dua titik beda potensial tersebut. Soal nomor 4. Pada penggunaan yang bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah, yakni pada penggunaan transmisi daya listrik jarak jauh, pengiriman daya listrik, transmisi. Alasannya jarak jauh yang dilakukan dengan menggunakan tegangan yang tinggi karena akan diperoleh dua keuntungan sebagai berikut. 1. Buat arus yang mengalir lebih kecil sehingga energi yang hilang menjadi panas yang cukup kecil karena energi sebanding dengan kuadrat kuat arus. 2. Kawat yang digunakan lebih kecil, harga murah, memasangkan lebih mudah. Soal nomor 5. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Beberapa peranan penting otomasi industri bagi perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat mengurangi kesalahan. Kelebihan dari otomasi adalah tingkat kesalahan yang dilakukan oleh mesin akan lebih rendah dibanding dengan tingkat kesalahan dilakukan oleh manusia. Tingkat error juga dapat lebih terstruktur pada sistem informasi manufaktur. Yang kedua, hemat waktu durasi produksi. Dengan menggunakan mesin otomatis, tentu akan dapat mengurangi lebih banyak foto produksi, bahkan bisa mempercepat waktu. Hal tersebut tentu memiliki perbedaan jika Anda memanfaatkan SDM dalam memproduksi sebuah produk daripada memanfaatkan mesin untuk produksi barang Anda.
Yang ketiga, dapat meningkatkan jumlah produksi dibandingkan dengan pekerjaan atau operasi yang dilakukan oleh sumber daya manusia. Otomasi industri ini menawarkan sebuah kemampuan dalam mengerjakan tugas atau instruksi tertentu dengan cepat. Dengan begitu akan meningkatkan nilai dan keuntungan perusahaan, sebab proses yang berlangsung secara otomatis sudah tentu mampu membuat produktivitas menjadi lebih baik, juga meningkat. Yang keempat, biaya karyawan akan berkurang. Dengan memanfaatkan mesin otomatis dalam operasional kerja perusahaan, maka itu artinya perusahaan akan memanfaatkan karyawan lebih sedikit dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Sebab karena sedikitnya karyawan, maka berbagai biaya perusahaan seperti gaji, hak cuti, tunjangan dan lainnya akan relatif lebih rendah. Nomor 6, jelaskan arus negatif dan arus positif bagaimana bisa terbentuk. Listrik merupakan fenomena yang muncul karena sifat benda yang mempunyai muatan. Muatan benda terdapat dua jenis, yaitu muatan positif dikenal dengan proton dan muatan negatif dikenal dengan elektron. Jika elektron bergerak maka dikenal dengan arus listrik. Besar arus listrik ditentukan banyaknya muatan elektron yang mengalir melalui pada suatu titik dalam waktu 1 detik. Besar arus listrik diukur dalam satuan coulomb per detik atau ampere. Arus listrik dapat mengalir jika ada penggeraknya, yaitu beda potensial atau tegangan. Arus listrik dapat mengalir melalui bahan yang mudah mengantarkan elektron. Elektron yang dikenal dengan konduktor. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan logam. Arus listrik dapat dihambat aliran oleh bahan yang dikenal oleh resistor. 7. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaat penerapan dan bagaimana membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Listrik 1 fase adalah listrik yang menggunakan 2 buah penghantar, yakni penghantar fasa dan penghantar netral. Jadi, secara sederhana listrik 1 fase dapat diartikan sebagai listrik yang terdiri dari 1 kabel bertegangan dan 1 kabel netral. Dengan tegangan 220 volt, listrik 1 fase banyak digunakan pada perumahan. Meskipun kabel yang ada di jalan pada jaringan PLN menggunakan 3 fase, namun kabel yang masuk ke dalam rumah hanya 2 buah, yaitu kabel 1 fasa dan kabel 1 netral. Hal ini dikarenakan pada perumahan tidak memerlukan daya listrik yang terlalu besar, sehingga 1 fase sudah dianggap cukup untuk mengakomodasi kebutuhan listrik sehari-hari. Daya 1 fase adalah digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil, mampu memasok banyak tenaga. Sebagian besar pelanggan yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil dan industri, cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 5 horsepower. Sebuah motor fase tunggal menarik arus yang jauh lebih besar daripada 3 fase yang setara, membuat daya 3 fase menjadi pilihan lebih efisien untuk aplikasi industri. Sedangkan listrik 3 fase menggunakan 3 buah penghantar fasa dan 1 buah penghantar netral. Jadi total 4 kabel yang masuk ke dalam instalasi listriknya. Itulah sebab kenapa MCB 1 fasa dan MCB 3 fasa beda jumlah lubangnya. Listrik 3 fase memiliki tegangan listrik sebanyak 380 volt dan banyak digunakan pada industri, pabrik, hotel, dan tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik yang lebih besar. Untuk pemasangan 3 fase pada gedung, memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik karena di tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. Kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih menghemat biaya dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. Karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fase tidak lagi memerlukan kapasitor. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. PLN menggunakan arus AC. Hal ini dikarenakan masalah transmisi daya atau energi listriknya. Biasanya jarak antara pembangkit dengan pengguna listrik itu jauh, bisa ratusan kilometer.
Misalnya pembangkitnya ada di Semarang, PLTU Tambak Lorok dipakai di Jakarta atau Surabaya. Karena kawat dan kabel transmisinya mempunyai resistan, maka untuk jarak jauh nilai resistansi ini akan membesar. Sehingga besar nilai resistansi, maka semakin besar daya yang hilang di dalam kabel. Untuk mengurangi daya yang hilang pada saluran transmisi, bisa dilakukan dengan cara dengan memperbesar diameter kabel, ini sangat mahal dan berat, atau meninggikan tegangan misalnya sampai 500 kV. Cara kedua yang dipakai untuk meninggikan tegangan, kalau arusnya DC, maka akan menemui kesulitan untuk meninggikan dan menurunkan tegangan, meskipun saat ini bisa dilakukan. Tapi kalau AC, maka dengan mudahnya untuk menurunkan dan menaikkan tegangan yaitu dengan trafo. Jadi masalah utamanya adalah meminimalisir daya yang hilang pada transmisi. Selain listrik AC dan dengan mudahnya dibuat DC kalau kita diperlukan, tapi agak rumit bila sebaliknya. Sebagai contoh, kalau DC kita colokkan ke stop kontak itu nggak boleh terbalik. Tidak juga, karena mudah diatasi memakai diode bridge. DC kalau kutubnya salah pasang bisa konslet. Nggak juga. Untuk motor-motor DC, paling-paling putarannya terbalik dan lampu pijar nggak masalah sama sekali. Kalau peralatan yang menggunakan solid state, misalnya transistor atau IC, memang benar, tapi bukan konslet, melainkan komponen solidnya jebol. Semua generator PLN menghasilkan arus bolak-balik karena PLN menjual listrik dengan sistem arus bolak-balik. Tapi ada juga generator DC, dinamakan dinamo, biasanya untuk keperluan khusus dan terbatas. Prinsip fisika secara konstruksi, generator AC dan DC sama persis, hanya saja cara mengeluarkan listriknya yang berlainan. Pada generator AC hanya ada satu pasang komutator, tiap pasangnya, sedangkan di DC mempunyai berupa bilah-bilah. Saat ini generator DC dibuat dengan generator AC bisa 6-8 pasang diserahkan memakai dioda. Ini terlihat pada alternator mobil atau motor. Nomor 9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik berbagai benda yang terbuat dari logam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, magnet adalah setiap bahan yang dapat menarik logam besi. Magnet merupakan benda yang mempunyai medan yang mampu menarik dan juga sebaliknya, mampu menjauhkan benda lain. Magnet memiliki dua buah ujung yang berlawanan. Ujung magnet tersebut disebut dengan kutub. Nah, dua kutub magnet yang saling berlawanan tersebut sebagai kutub utara dan kutub selatan. Jika didekatkan antara kutub utara, kutub yang sama, dan kutub yang berbeda bisa menghasilkan reaksi yang berbeda. Lalu bagaimana cara membuat magnet? Cara membuat magnet sebenarnya ada 3 cara, yaitu menginduksi. Membuat magnet dengan cara menginduksi artinya mendekatkan atau menempelkan suatu benda dengan magnet sehingga benda tersebut berubah menjadi magnet. Benda magnetis yang menempel pada magnet dapat menjadi bersifat seperti magnet. Benda tersebut dapat menarik benda magnet lain. Sifat kemagnetan ini hanya berlangsung sementara. Jika benda dilepaskan dari magnet, sifat kemagnetannya akan hilang. Cara kedua dengan menggosok. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok seperti menggosok sebuah benda magnetis dengan magnet. Magnet dapat dibuat dengan cara menggosok-gosok kutub sebuah magnet pada besi atau baja. Semakin banyak gosokan yang dilakukan, semakin kuat sifat kemagnetan besi dan baja tersebut. Akan tetapi, sifat kemagnetan ini sama seperti cara menginduksi tadi, berlangsung hanya sementara. Cara nomor 3 adalah mengaliri arus listrik. Magnet dapat dibuat dengan cara mengalirkan arus listrik ke benda magnetis. Arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Magnet yang terbentuk dari dialiri arus listrik disebut elektromagnet. Sifat kemagnetan benda yang dialiri listrik berlangsung sementara. Ketika arus listriknya terputus, sifat kemagnetannya akan hilang. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.